Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa struktur data seperti data stack, data queue, dan data quicksort, yang dimana saya akan membuat programnya dan saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir pengeksekusian program tersebut. Stay tune ya. Nah, di sini terdapat beberapa soal yang diberikan oleh tutor, yang dimana soal pertama itu kita diperintahkan untuk mengimplementasikan struktur data berupa stack dengan metode LIFO atau last in first out, yang dimana LIFO ini jika kita memberikan sebuah data, kumpulan data, data yang paling terakhir itu data yang paling pertama kali yang akan dihapus oleh stack ini dengan menggunakan minimal 8 data integer. Lalu kita juga diperintahkan untuk menampilkan proses-proses yang akan kita eksekusi ya. Yang kedua, program Java dengan struktur data queue. Queue ini uraian secara berurutan dengan metode FIFO atau first in first out. Nah, kalau FIFO ini adalah data yang pertama kali dimasukkan merupakan data pertama yang akan dieksekusi atau yang akan dikeluarkan nanti. Nomor soal ketiga itu mengurutkan data integer menggunakan quicksort dengan menampilkan data sebelum dan sudah diurutkan. Dan di sini saya akan menjelaskan semua kode dari soal ini. Saya sudah mengetikkan program tersebut ke dalam aplikasi Visual Code. Nah, di sini sudah terdapat beberapa program dari 3 soal tersebut. Dan ini adalah soal pertama tadi. Kita diminta untuk mengimplementasikan data stack dengan metode LIFO, last in first out. Dimana ini baris pertama ini kita digunakan untuk mengambil dari pustaka Java dengan kode import, yaitu untuk mengambil stack dari pustaka Java. Nah, di dalam kelas ini berarti terdapat operasi yang dimana ada push, pop, and pick. Push itu untuk menambahkan suatu nilai atau elemen, dan kalau pop itu untuk menghapus elemen, dan pick itu untuk menampilkan data paling teratas yang akan dihapus tanpa menghilangkannya. Oke, jadi ini ada public class data stack LIFO. Nah, public class ini digunakan untuk kelas ini ya, dimana kelas ini berisi data stack LIFO dan nama filenya juga seperti ini. Lalu kita ketikkan main method, yang dimana ini adalah titik awal pengeksekusian awal program. Lalu stack, karena kita diminta untuk memasukkan data berupa integer, menyimpan data integer, jadi kita masukkan di sini integer stack. Di sini untuk membuat suatu objek. Lalu saya sudah memberikan pendeklarasian 8 data integer, yang dimana ada 10, ada 20, 30, 40, 50, 60, 70 dengan array 1 dimensi. Nah, kita juga sudah membuat semua judul berupa proses-prosesnya ya, agar kita tahu ini proses di mana gitu. Di sini kita membuat judul proses pushnya, lalu kita menggunakan perulangan for each ini digunakan untuk menampilkan suatu nilai dari isi data stack tadi. Nah, yang ini. Lalu stack, kita menambahkan data, nilai, lalu kita mengeluarkan push untuk nilai dari stack tadi. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini ada proses push, yang dimana dari perulangan for ini tadi, iterasi itu berisi nilai 10. Nah, iterasi 2, 20, jadi kita tuliskan 10, 20, jika nambah lagi 30, 10, 20, 30. Begitu terus sampai data tersebut sudah digunakan semua seperti ini.
Lalu kita menampilkan isi stack dulu sebelum kita pop atau sebelum kita hapus. Di sini akan menampilkan. Nah, ini isi stack sebelum kita hapus ya. Lalu kita akan mengetikkan proses pop atau proses penghapusan. Dengan kita membuat judul terlebih dahulu proses penghapusannya, lalu integer keluar. Ini berarti akan ada salah satu elemen yang akan kita hapus atau keluarkan dengan menggunakan pop. Karena data stack ini menggunakan metode LIFO atau last in first out, jadi data yang paling akhir maka adalah data yang pertama kali kita keluarkan. Ya, ini. Berarti data yang paling akhir adalah 80. Data integer 80. Nah, angka ini akan kita pop. Nah, ini. Ya, proses penghapusan data yang di popnya ada 80 data yang paling akhir. Lalu kita menampilkan isi data stack tadi, data integer tadi yang sesudah kita pop, hapus. Dimana isinya adalah 10, 20, 30, 70. Kenapa 80 tidak ada? Karena data integer atau angka 80 ini sudah kita hapus tadi ya. Kita lanjutkan kembali kepada soal nomor 2. Di sini sudah terdapat beberapa kode dan program yang dimana pertama kita akan mengambil import linked list sama queue. Di sini digunakan untuk mengambil dari pustaka Java yaitu berupa linked list yang dimana queue ini hanya antar muka di program Java. Nah, kalau linked list ini untuk menjalankan si program queue. Karena queue ini belum bisa menjalankan si suatu metodenya gitu. Nah, jadi kalau diibaratkan queue ini hanya untuk aturan-aturan yang kita beri. Nah, kalau linked list itu akan yang menjalankan si program yang kita sudah memberikan tadi. Lalu public class mendeklarasikan suatu kelasnya adalah data queue people, first in first out. Lalu main method untuk menjalankan atau mengeksekusi program ini. Lalu di sini data queue kita di sini akan menyimpan data berupa bilangan integer. Kita integer queue masukkan, lalu mendeklarasikan atau menyiapkan data. Ini data yang kita siapkan untuk dieksekusi. Lalu kita mengeluarkan judul proses enqueue. Nah, enqueue ini digunakan dalam queue untuk menambahkan suatu elemen. Kalau untuk menghapus itu menggunakan dequeue. Menggunakan perulangan for, di sini akan mengambil setiap nilai yang kita masukkan tadi secara berulang. Jadi kan yang kita masukkan tadi nilai merupakan 8 ya, 8 bilangan integer. Nah, hasilnya ini akan dikeluarkan secara berulang oleh pengulangan for ini. Kita keluarkan dengan enqueue nilai, kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdapat proses pengulangan ya. Ini pengulangan for. Lalu di sini kita akan membuatnya menampilkan kembali si isi queue karena kita mendeklarasikan data integer tersebut dalam array satu dimensi, jadi hanya satu baris. Lalu ini ada proses dequeue atau proses penghapusan suatu elemen nilai tadi ya. Yang dimana integer yang tag keluar queue pop, yang dimana ini berarti data yang paling depan akan kita hapus. Nah, di sini data yang di dequeue akan dikeluarkan. Yang dimana karena ini sistemnya first in first out, jadi data yang pertama maka data yang pertama juga yang akan dihapus oleh si program ini. Karena data pertama di sini merupakan 10, jadi yang keluar data yang di dequeue juga 10. Nah, lalu kita menampilkan kembali isi queue yang sudah di dequeue tadi. Karena angka 10 sudah kita hapus, maka sisanya segini. Di sini saya sudah memberikan suatu program quickshort yang dimana akan mengurutkan data integer, 8 data bilangan integer yang akan diurutkan, yang pada awalnya saya memberikan data tersebut berupa acak, lalu kita akan menyuruh si quickshort ini untuk mengurutkan data tersebut menjadi dengan benar. Di sini kita mengimport Java util arrays. Arrays ini digunakan untuk mempermudah quickshort dalam mengurutkan data tersebut. Jadi misalkan kita ibaratkan terdapat beberapa kotak yang saling berjajar. Nah, si quickshort tersebut dapat dengan mudah memilih suatu pivot utama untuk membandingkan seluruh nilai, yang dimana jika nilai tersebut lebih kecil dari pivot maka akan
maka akan ditempatkan ke sisi kiri, dan jika nilai tersebut lebih besar, maka akan ditempatkan ke dalam sisi kanan. Itu gunanya pivot untuk membandingkan nilai, lalu mengurutkannya menjadi nilai yang benar. Sini arise, lalu mendeklarasikan public class dari data quickshort ini. Nah, di sini public static void quickshort. Kenapa di sini biasanya kan pakai public static void main. Nah, main ini digunakan untuk seperti seolah pintu masuk untuk ke dalam program tersebut ya. Jadi di sini menggunakan quickshort karena di sini akan mengurutkan data. Jadi kita menggunakan quickshort. Nah, di sini ada int data. Lalu di sini ada mendeklarasikan nilai awal dan nilai akhir. Nah, di sini ada metode if atau metode perbandingan. Dan jika nilai awal kurang dari nilai akhir. Nah, di sini int pivot. Di sini akan menentukan suatu pivotnya untuk dibandingkan nanti. Partition. Nah, di sini juga untuk memudahkan alat untuk membantu si quickshort ini. Data nilai awal, nilai akhir. Lalu quickshort data. Nah, ini nilai awal berupa dari -1 dan nilai akhirnya yaitu +1. Nah, kenapa di sini kita menggunakan public static int partition? Di sini partition ini berguna untuk menyusun atau mengurutkan suatu data dari pivot yang sudah kita pilih tadi. Di sini int pivot, kita mengambil pivot ini dari data terakhir. Di mana data terakhir? Tuh. Int i lalu perulangan. Di sini perulangan digunakan untuk membandingkan nilai. Dan jika nilai tersebut lebih kecil dari pivot, maka akan ditempatkan ke dalam sisi kiri, dan jika lebih besar nilai tersebut dari pivot, maka ditempatkan ke dalam sisi kanan. Dan dimana ini menandai proses selanjutnya. Lalu int-temp digunakan kembali, itu int-temp digunakan untuk saat pertukaran data, maka si nilainya akan dipindahkan ke dalam tempat sementara. Jadi variabel sementara untuk menyimpan suatu data saat pertukaran, agar nilai tersebut tidak tertukar atau tidak hilang saat terjadi pertukaran. Yang dimana ini data paling akhir ditempatkan kembali ke posisi yang benar, mengembalikan nilai, yaitu nilai yang tadi ke posisi yang sebenarnya, ke posisi yang awal. Nah, di sini menempatkan untuk ke posisi yang benar. Ini mengembalikan nilai awal yang dimana sudah ditukar dan dibandingkan tadi akan ditempatkan ke dalam posisi semula. Di sini baru kita menggunakan programnya, mendeklarasikan suatu datanya, yaitu public static void main. Di sini mendeklarasikan atau menyediakan data yang akan kita urutkan. Di sini saya sudah memberikan 8 bilangan integer yang secara acak akan diurutkan oleh si quickshort ini. Nah, data yang sebelum diurutkan akan ditampilkan terlebih dahulu. Nah, ini. Lalu di sini untuk proses pengurutan data atau kondisi si quickshort akan mengurutkan data. Lalu data yang sudah diurutkan akan ditampilkan. Kita jalankan. Nah, ini merupakan data sebelum diurutkan. Dan ini data sudah diurutkan. Benar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Nah, ini berarti sudah semua kita jawab dan kita jelaskan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata atau kesalahan saat menjelaskan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. I just had to let you know you're